Insyaallah kita akan membahas seputar renungan kematian. Dan ini pembahasan seputar alam barzah, dari mulai kematian, kemudian masuk ke alam barzah. Di sana ada himpitan kuburan, fitnah kubur, azab kubur, kemudian juga apa saja yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur, kemudian amal-amal apa saja yang bermanfaat bagi si mayat, dan begitu seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan di pagi hari ini, insyaallah kita akan membahas seputar renungan kematian. Dan ini pembahasan seputar alam barzah, dari mulai kematian, kemudian masuk ke alam barzah. Di sana ada himpitan kuburan, fitnah kubur, azab kubur, kemudian juga apa saja yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur, kemudian amal-amal apa saja yang bermanfaat bagi si mayat, dan begitu seterusnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu pasti mengalami kematian. Siapapun manusianya, bahkan para nabi sekalipun disentuh dengan kematian. Walaupun ada diperselisihkan seperti Nabi Ilyas, apakah dia masih hidup, kemudian Nabi Khidir, apakah dia masih hidup, tapi pendapat yang kuat wallahu a'lam bahwa mereka juga sudah meninggal, kecuali yang dikecualikan Allah, Isa ibnu Maryam. Karena memang Allah subhanahu wa ta'ala yang berfirman bahwa Isa itu belum meninggal. Tetapi semua manusia pasti meninggal, hatta Isa sekalipun akan meninggal. Makanya ketika para ulama membahas kenapa Nabi Adam alaihi salatu wassalam diturunkan dari sorga ke bumi, supaya mengalami kematian. Sebab kalau Adam tetap di sorga, Adam tidak akan mengalami kematian. Karena sorga itu darul khulud, tempat memang dikekalkan di situ.
Makanya Adam supaya disentuh dari kematian, hikmahnya adalah diturunkan dia dari sorga ke bumi. Makanya Adam pun disentuh dengan kematian dan seluruh anak turunannya juga disentuh dengan kematian. Apalagi kematian itu kan sesuatu yang sudah ditakdirkan. Setiap manusia itu sudah ada takdirnya. Dan semakin jauh periode Adam sampai ke umat Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka usia manusia juga semakin pendek. Terlebih Nabi sallallahu alaihi wasallam membatasi dengan kalimat a'maru ummati bainas sittina was-sab'in. Bahwa usia umatku itu berkisar antara 60 sampai 70 tahun saja. Artinya sedikit sekali yang melewati 70 tahun. Rata-rata manusia itu 70 tahun ke bawah pasti sudah meninggal. Makanya hati-hati nih kalau sudah 50, 60 ya siap-siap aja ya. Karena Rasul membatasi masalahnya. Kalaupun lewat maka patut disyukuri. Karena Nabi SAW mengatakan sebaik-baik manusia itu yang panjang umurnya dan baik amalannya. Maka kalau dilewatkan 70 tahun berarti harus dijaga amalannya. Bicara tentang kematian, kita tahu bahwa di antara arkanul kiamah, rukun-rukun kiamat itu atau rukun-rukun hari akhir itu, salah satunya adalah al-maut, kematian. Makanya Nabi SAW mengatakan, idza mata ahadukum qamat qiyamatuh. Kalau seandainya salah seorang di antara kalian itu meninggal, berarti telah tegak kiamat padanya. Kiamat itu maksudnya kiamat besar itu pasti terjadi. Sebagaimana kematian juga pasti berlaku. Tetapi dari dua perkara ini yang jelas-jelas adalah kematian. Yang pasti itu pasti adalah kematian. Sebab kiamat besar itu belum pasti kapan terjadinya. Karena Nabi SAW sendiri ketika ditanya oleh malaikat Jibril kapan kiamat, Rasul tidak jawab kan. Rasul hanya mengatakan mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih paham daripada orang yang bertanya. Maknanya Rasul dan Jibril sama-sama tidak tahu kapan kiamat. Tapi kalau kematian itu sudah kepastian. Kenapa? Karena Rasul sudah membatasi umur. Antara 60 sampai 70 tahun, sedikit yang melewati itu kata Nabi. Lah dari sini karena kematian jauh lebih pasti dibandingkan kiamat, maka sudah selayaknya manusia itu punya persiapan. Apa persiapannya? Tentu tidak lain dan bukan taqwallahi azza wa jalla, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ada hadis yang panjang sekali. Hadis ini dari Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Jadi suatu ketika Nabi SAW itu bersama para sahabat sedang hendak menguburkan salah satu jenazah. Tetapi ketika itu yang menggali lubang belum selesai menggali lahat, sehingga Rasul saat-saat menanti penggalian lahat itu, Rasul mengumpulkan para sahabatnya kemudian berceramah seputar dicabutnya ruh mukmin dan kafir. Lah Nabi SAW kemudian menjelaskan, adapun ruhnya seorang mukmin, kata Nabi SAW, maka akan dicabut dimulai dari jari jemari kaki dan juga tangan. Jadi ruh itu tercabut dari jari jemari dulu, kemudian naik ke atas sampai kemudian di tenggorokan.
Lah apabila ruh itu sudah berkumpul di tenggorokan, maknanya ruh tidak mungkin dikembalikan. Kalau ruh sudah sampai di tenggorokan, ruh tidak mungkin dikembalikan lagi ke badan. Inilah isyarat firman Allah Subhanahu wa taala, hatta idza balagatit taraqi wa qila man rabb. Hatta idza balagatit taraq, sampai ketika ruh itu di tenggorokan, maka Allah katakan apa? Wa qila man rabb. Siapa yang bisa meruqyah dia? Maksudnya mengembalikan ruh ke dalam jasadnya gitu. Tidak ada. Dari sini Rasul mengatakan bahwa tobat seorang hamba tertutup dan tidak ada guna apabila ruh sudah sampai di tenggorokan. Kata Nabi SAW, innallaha yakbalu taubata abdin ma lam yugharghir. Allah itu masih menerima tobatnya seorang hamba sebelum ruh berada di tenggorokan. Kenapa demikian? Karena tadi ruh tidak bisa dikembalikan. Makanya ada dua waktu tobat itu diterima. Pertama, ruh belum mengumpul di tenggorokan. Yang kedua, matahari belum terbit dari arah barat. Kalau dua perkara belum terjadi, maka ada kesempatan tobat. Tapi kalau dua waktu sudah terjadi, maka tobat tertutup. Kemudian Nabi SAW mengatakan, apabila ruh dicabut itu tabi'ahul basar. Jadi pandangan kita mengikuti. Ruh itu kan keluar dari mulut kita. Kemudian keluar, nanti mata ini mengikuti ruh tercabut. Makanya setiap orang yang meninggal pasti melotot matanya, karena mengikuti pandangannya. Makanya disunahkan ditutup supaya tidak mengenakuti orang. Lah disitulah Allah Subhanahu wa taala mengutus malakul maut dan rusulul maut. Jadi ada dua malaikat. Pertama malakul maut yang memang tugasnya hanya mencabut nyawa. Dan malakul maut itu bukan satu malaikat seperti Jibril, satu malaikat kan, Mikail satu malaikat, Israfil satu malaikat. Malakul maut ini jumlahnya banyak. Karena setiap hari yang mati itu kan bukan satu orang. Satu dunia ini bisa ratusan bahkan ribuan. Kalau terjadi bencana seperti kemarin di Turki kan, itu bisa ribuan tuh dalam satu hari itu. Kemudian yang kedua ada namanya rusulul maut. Seperti Allah Subhanahu wa taala mengatakan tawaffathum rusuluna. Maka Allah Subhanahu wa taala mewafatkan mereka dengan mengutus rasul-rasul kami. Lalu apa tugasnya rasul-rasul maut itu? Malaikat-malaikat utusan kematian itu, ada yang menyiapkan kain kapan dari sorga kalau dia ruhnya seorang mukmin. Ada yang menyiapkan hanut. Hanut itu maksudnya minyak wangi. Dan ada tugasnya membisikkan di telinga orang yang sedang sakaratul maut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, surah Ibrahim ayat atau surah Fussilat ayat 30. Allah mengatakan innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang mengatakan Rabb kami Allah, kemudian mereka istiqamah, maka turun padanya para malaikat saat menjelang wafatnya. Kemudian membisikkan di telinganya, jangan takut, jangan sedih, berbahagialah, karena sorga sudah menanti untukmu apa yang Allah janjikan kepadamu. Dalam ayat yang lain surah An-Nahl 31-32 Allah mengatakan yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Keselamatan bagi kalian, masuklah kalian ke dalam sorga karena apa yang kalian kerjakan.
Makanya kemudian Nabi SAW mempermisalkan saking lembutnya malaikat pencabut nyawa, ketika mencabut nyawa ruhnya orang yang beriman itu dipermisalkan seperti tetesan air yang terakhir keluar dari mulut teko. Makanya sering saya istilahkan kan Bu, kalau ada ibu punya teko diisi air yang banyak, kemudian kita tuang, otomatis deras sekali itu, karena masih banyak airnya. Tapi kalau isi teko itu tinggal 1 tetes, kemudian kita tuangkan seperti ini, tentu yang 1 tetes itu akan mengalir dengan pelan, karena tinggal 1 tetes masalahnya. Pelan sampai masuk di moncong teko, kemudian netes di ujung teko kan gitu. Lah Rasul sallallahu alaihi wasallam mempermisalkan seperti itulah lembutnya ruh seorang mukmin ketika dicabut. Seperti tetesan yang terakhir. Saking lembutnya dari jemari naik terus ke badan sampai ke tenggorokan, sampai kemudian keluar dari mulut seorang mukmin. Tetapi walaupun demikian, yang namanya kematian itu pasti ada sakaratnya. Setiap kematian itu pasti ada keperitannya, ada rasa sakit. Dan itu dialami Nabi SAW. Kalau Nabi saja mengalami, apalagi kita. Nabi yang mengatakan wa inna lil mauti la sakarat. Rupanya dalam kematian itu ada sakaratnya, ada rasa sakitnya. Yang terkadang tidak ada yang tahu rasa sakit itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tentu rasa sakit yang diterima oleh seorang mukmin saat detik akhir wafat dia, boleh jadi itu adalah penggugur dosa yang terakhir. Boleh jadi rasa sakit yang dialami di dia itu adalah penggugur dosa terakhir dia. Artinya sebuah kebaikan, bukan sebuah keburukan. Tapi rasa sakit yang dialami orang kafir, munafik, fasik boleh jadi awal azab bagi dia. Terkadang kita bisa melihat ada orang koma itu berbulan-bulan disiksa oleh Allah Azza wa Jalla karena dosanya kan itu. Tapi ada orang mati itu rasanya enak nengoknya gitu. Senyum, bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tahu-tahu sedang sujud meninggal, tahu-tahu sedang ibadah meninggal, tahu-tahu baca Quran pula dia meninggal kan. Macam-macam orang meninggal. Tapi yang jelas bahwa ketika tugas malaikat maut hanya mencabut ruh itu saja selesai, maka yang bertugas selanjutnya adalah siapa? Rusulul maut. Diletakkan ruhnya di kain kafan dari sorga, kemudian dibaluri minyak wangi dari sorga, kemudian dibalut, yang subhanallah dijelaskan dalam hadis itu bau minyak wangi dari sorga itu membumbung sampai ke langit, sehingga semua para malaikat di langit itu bertanya, itu ruhnya siapa itu? Maka malaikat yang bertugas membawa ruh ini naik ke langit akan menyebutkan nama terbaik yang disukai dia ketika di dunia. Ruhnya fulan ibnu fulan. Makanya penting orang punya nama baik itu. Maka ketika ruh itu naik ke langit, disinilah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada ruhnya seorang mukmin dengan menyuruh para malaikat penjaga langit itu untuk membuka pintunya, karena langit itu kan punya pintu. Jadi naik ke langit pertama dibuka pintunya, naik ke langit kedua dibuka pintunya, ketiga, keempat sampai ketujuh, sampai melewati langit ketujuh. Entah sampai mana wallahu alam, tidak dijelaskan, tapi yang jelas kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada ruhnya seorang mukmin ini, letakkan kembali ruh kepada jasadnya, kemudian naikkan catatannya fil illiyin. Artinya ruhnya seorang mukmin itu akan berjumpa dengan Allah. Dan perjumpaan kita dengan Allah itu di 4 tempat kan sudah saya jelaskan. 2 di dunia dan 2 di akhirat. 2 di dunia, yang pertama saat solat. Itulah saat perjumpaan kita dengan Allah. Sebenarnya saat solat itu adalah saat perjumpaan kita dengan Allah. Karena Allah yang mengatakan, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Solat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.
Kemudian Allah tafsirkan dalam Al-Quran siapa orang-orang yang khusyuk itu? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, orang-orang yang yakin bahwa mereka sedang berjumpa dengan Allah. Kemudian yang kedua, ini saat sakaratul maut ini, saat ruh dibawa oleh malaikat Rusulul Maut ke melintasi langit ketujuh, itu juga berjumpa dengan Allah. Dan Allah katakan kembalikan ruhnya ke dalam jasadnya, kemudian naikkan catatannya di tempat yang paling tinggi yang disebut dengan Illiyin. Kemudian dua nanti kelak pada hari kiamat, ketika Allah Subhanahu wa taala menggiring manusia sesuai dengan sesembahannya. Jadi Allah akan mengumpulkan manusia itu sesuai dengan sesembahannya. Yang nyembah sapi di sana, yang nyembah ular di sana, yang nyembah batu di sana. Jadi manusia itu akan dikumpulkan bersama sesembahannya. Ketika semua manusia dikumpulkan bersama sesembahannya, disitulah Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan siapa yang menyembah kepada dirinya. Akan menampakkan kepada manusia yang selama ini menyembah kepada dirinya. Anehnya, di situ orang yang beriman dengan orang munafik dikumpulkan. Ketika Allah Subhanahu wa taala kemudian menyingkapkan dirinya, maka semua orang-orang yang beriman sujud. Tapi orang-orang munafik tidak bisa sujud. Fala yastati'un. Inilah perjumpaan orang-orang yang beriman kelak di padang mahsyar. Dan yang terakhir tentu di sorga. Dan itu nikmat yang paling besar, ru'yatullahi azza wa jalla, memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ruh itu kemudian naik ke langit dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk dikembalikan ke dalam jasadnya, kapan itu peristiwa ini? Ketika manusia sibuk sedang fardu kifayah. Jadi ketika mayat meninggal, ruh diangkat itu kan orang-orang sibuk tuh. Ada yang memandikan, ya kan? Ada yang mengkafankan, ada yang menyolatkan. Jadi mayat itu sendiri yang sudah tidak ada ruh itu sibuk sedang difardu kifayahkan, sementara ruh itu punya kesibukan sendiri, gitu maksudnya. Baru setelah kemudian selesai menyolatkan, kemudian ruh ini dimasukkan ke dalam jasadnya dimasukkan ke dalam keranda, kemudian menuju kuburan, ya kan? Maka ruh ini kemudian masuk di situ. Kalau ruhnya orang-orang yang beriman, maka akan bicara, qaddimuni qaddimuni, segerakan aku katanya. Jadi ketika berada di atas kendaraan itu, keranda itu, maka ruhnya orang yang beriman itu yang masuk ke dalam jasadnya, dia akan bicara, tapi tidak ada yang mendengar. Ya, walaupun mungkin suaminya, istrinya, ayahnya, anaknya, nggak ada yang mendengar. Walaupun dia teriak-teriak qaddimuni qaddimuni gitu, segerakan aku. Tapi kalau ruhnya orang kafir, ruhnya orang munafik, ruhnya orang-orang fasik, dia akan berteriak-teriak, celaka kalian, celaka kalian. Ya wailaha aina tadhhabun, celaka kalian, mau dibawa kemana aku ini, katanya. Ini kalau ruhnya orang jahat nih, mereka akan mengatakan ya wailaha aina tadhhabuna biha, hendak dibawa kemana aku ini. Subhanallah, kata Nabi SAW, yasma'u sautuha atau yasma'u sautaha kullu syai'in, segala sesuatu mendengar teriakannya, illal ins, kecuali manusia. Manusia tidak mendengar. Jadi ketika ruh sudah menyatu dengan jasadnya, kemudian dibawa ke arah kuburan dan hendak dikuburkan itu, dia berteriak-teriak. Binatang mendengarnya, semua makhluk mendengarnya, kecuali manusia dan jin tidak bisa mendengar. Tetapi kalau ruhnya orang baik, tadi saya katakan apa? Dia akan mengatakan qaddimuni qaddimuni, segerakan aku katanya. Subhanallah kan? Justru senang orang-orang yang beriman itu
suruh disegerakan. Dari sini Nabi SAW mengatakan apa? Asri'u bil janazah, segerakan kalian memfardu kifayakan jenazah. Kenapa demikian? Wa in taku salihatan fa khairun tuqaddimuna. Kalau memang ini orang baik, maka anda sudah berlaku kebaikan kepada orang ini dengan menyegerakan. Wa in taku ghaira dzalik, tapi kalau tidak demikian, maksudnya dia orang jahat, fasyarrun tadhauna fi riqabikum, itu sama saja meletakkan keburukan di rumah kalian. Maka segerakan. Mau orang baik segerakan, mau orang jahat segerakan. Kalau orang baik berarti kebaikan bagi si mayat, kalau orang jahat sama saja meletakkan kejahatan di rumah. Maka segerakan. Dan si mayat juga ngomong begitu, qaddimuni, segerakan aku, katanya. Tapi kalau orang jahat dia mengatakan, ya wailaha aina tadhhabuna biha, mau dibawa kemana aku, katanya. Akhirnya kemudian ketika betul-betul sudah dimasukkan ke liang lahat, si mayat ini sempat mendengar suara terompah. Orang-orang yang mengantarkannya itu masih mendengar dia. Sampai ketika sayup-sayup semakin jauh karena meninggalkan dia. Ketika sudah les, sudah enggak ada suara lagi, maknanya dia sudah ditinggal. Dari sini kata Nabi SAW, yang pertama kali meninggalkan si mayat itu apa? Hartanya. Yang pertama kali meninggalkan si mayat itu hartanya, baru setelah itu keluarganya. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis seperti itu. Jadi yang pertama berpisah dari si mayat itu hartanya dulu. Coba sekaya apapun orang mati itu, kalau dia sudah meninggal, tetap saja kain kafannya yang murah, kan gitu. Walaupun dia miliarder sekalipun, tetap saja kain kafannya yang murah, yang putih. Tidak ada juga orang kaya dikafani dengan kain kafan yang mahal, kan. Dari sini hartanya terputus. Percuma punya uang tapi juga tidak bisa digunakan. Kemudian yang kedua, keluarganya. Setelah mengantarkan ke kuburan, baru keluarganya pulang. Disitulah terpisah dengan keluarganya. Baru dia hidup sendiri. Makanya Nabi SAW ketika menjelaskan tentang seputar kuburan itu, Nabi SAW mengatakan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, anna imra'ata sauda kana taqumul masjidah. Ada wanita berkulit hitam itu biasa menyapu di masjid Nabi SAW. Kemudian wanita ini meninggal. Nabi SAW tidak diberitahu, kata Rasul, afala kuntum adzantumuni, kenapa kalian tidak menghabarkan kematian wanita itu, katanya. Maka Rasul mengatakan, duluni ala qabriha, kalau begitu tunjukkan di mana kuburan. Kemudian Nabi SAW setelah ditunjukkan kuburannya, apa kata Rasul? Inna hadhil kubur mamlu'atun zulmatun ala ahliha wa innallaha azza wa jal yunawwiruha lahum bisalati alaihim. Kata Nabi SAW, sesungguhnya kuburan-kuburan ini dipenuhi dengan kegelapan-kegelapan bagi para penghuninya, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyinarinya bagi mereka dengan salatku terhadap mereka. Dari sini kita tahu bahwa orang masuk kuburan itu gelap, sangat gelap gitu ya, karena Rasul yang mengatakan bahwa kuburan-kuburan ini penuh dengan kegelapan. Bukan hanya penuh dengan kegelapan, Bu ya, tapi penuh dengan ketakutan. Dan itu disebutkan dari Hani radhiyallahu an, budaknya Utsman ibn Affan radhiyallahu an. Dia berkata, kana Utsman idza waqafa ala qabrin baka hatta yablu lihiyatahu. Kebiasaan Utsman, kata Hani ini, jika berhenti di sebuah kuburan, beliau menangis sampai tangisannya membasahi janggutnya. Faqila lahu, maka dikatakan kepadanya,
tudzakkirul jannata wan nar fala tabki wa tabki min hada. Wahai Uthman, kau diingatkan dengan sorga dan neraka tak menangis, tetapi diingatkan dengan kuburan menangis pula. Apa jawaban Uthman? Kata Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu mengatakan, Inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, karena Nabi SAW bersabda, Innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah, fa in naja minhu fama ba'dahu aisar minhu, wa illam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu minhu. Qala wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma ra'aitu mandaran qad illa al-qabru afda'u minhu, kata Rasul. Kata Utsman ibn Affan radhiyallahu an, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kubur ini adalah persinggahan pertama dari persinggahan-persinggahan akhirat. Bila seseorang selamat dari keburukan kubur, maka setelahnya lebih mudah baginya. Tapi bila dia tidak selamat dari keburukan kubur, maka setelahnya lebih berat. Kemudian Utsman mengatakan, sungguh aku pernah mendengar Rasul mengatakan, aku tidak melihat satu pemandangan pun yang lebih menakutkan dibandingkan kuburan, kata Rasul. Jadi kuburan ini menakutkan dan juga menggelapkan. Lah ketika kemudian si mayat ini sedikit demi sedikit kan sudah hilang suara terompah yang didengar yang mengantarkannya itu, disitulah datang dua malaikat yang disebut dalam hadis itu namanya Munkar dan juga Nakir. Apa yang dilakukan Munkar dan Nakir? Kata Nabi dalam hadis Bara bin Azib ini, fayatihi malakani. Kemudian dua malaikat datang kepadanya, fayajlisanihi, maka mendudukkan si mayat itu yang sudah ditiupkan roh itu tadi. Fayaqulani lahu, maka keduanya akan membentak dan mengatakan, man rabbuk, siapa Rabbmu? Fayaqul, karena dia orang yang beriman, dia mengatakan, Rabbi Allah, Rabbku Allah. Fayaqulani lahu, maka keduanya akan mengatakan kembali, ma dinuk, apa agamamu? Fayaqul, maka dia akan mengatakan, diniyal Islam, agamaku Islam. Fayaqulani lahu, maka dua malaikat akan berkata lagi, ma hadzal rajul alladhi bu'itsa fikum, tahukah kalian siapa orang yang diutus kepada kalian ini? Fayaqul, karena dia orang yang beriman, dia mengatakan, huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam Muhammad ibn Abdullah alaihi salatu wassalam. Kemudian malaikat tadi berkata lagi, wa ma yudrik, bagaimana kau tahu dia Rasulullah? Kok bisa kamu tahu dia Rasulullah? Fayaqul, maka dia mengatakan, qara'tu kitab Allah fa amantu bihi wa saddaqtu, aku membaca Al-Quran, ku beriman dengan Quran, ku benarkan Quran. Fayunadi munadin fis sama, ketika dia bicara seperti itu, maka tiba-tiba ada penyeru dari langit, ang sadaqa abdi, hambaku telah benar, hambaku telah benar dengan jawabannya. Apa yang terjadi? Karena hambaku telah benar, maka fafrishuhu minal jannah wa albisuhu minal jannah waftahu lahu baban minal jannah. Lapangkan kuburannya, hantarkan pakaian dari sorga, buka pintu-pintu sorga kepadanya. Kemudian dikatakan, fayatihi min rauhiha wa tibiha, maka tiba-tiba ketika pintu sorga itu dibuka, semerbak harum dari sorga itu kemudian masuk ke dalam kuburannya. Kuburannya menjadi harum, ya. Kemudian ketika itu, wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basarihi, tiba-tiba kuburannya diluaskan sejauh mata memandang. Jadi kalau ibu naik di atas ketinggian kemudian melihat gitu ya, sampai di mana, itulah maksudnya sejauh mata memandang itu. Tapi dalam riwayat yang lain diluaskan itu 70 hasta kali 70 hasta, luasnya kuburan itu diluaskan. Tentu ini alam gaib ya, bukan Bu?
Karena sehebat apapun alat dunia, anggaplah dipasang CCTV sekalipun, ya tetap saja segitu. Coba saja taruh CCTV, pantaulah itu di CCTV itu. Apakah dia menyempit ataukah melebar, ya tetap saja segitu kan. Artinya bahwa alam kubur ini bagian daripada alam gaib. Kenapa kita tidak tahu dan kita tidak bisa memprediksi kan bahwa kuburan ini meluas atau menyempit? Karena antara alam dunia dan alam kubur itu ada namanya barzah. Maka disebut alam barzah. Barzah itu tembok penghalang antara alam dunia dan alam kubur itu. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran itu bahwa di situ terdapat barzakhun ila yaumil yub'atsu. Ada barzah pemisah antara dunia dan alam kubur sampai hari dibangkitkan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi setelahnya? Setelah kuburannya diluaskan sejauh mata memandang, subhanallah, wa ya'tihi rajulun hasanul wajhi. Tiba-tiba datang seseorang indah pakaiannya, hasanul thiyab, indah wajahnya, hasanul wajhi, indah wajahnya, hasanul thiyab, indah pakaiannya, tayyibur rihi, sangat harum baunya. Fayaqul, dan dia mengatakan, abshir billadhi yasurruka hadha yaumuka alladhi kunta tu'ad. Kemudian orang ini mengatakan, berbahagialah, berbahagialah katanya, dengan apa yang menyenangkan dirimu, inilah hari yang engkau tunggu selama ini katanya. Kemudian dia mengatakan, si mayat ini, man anta, siapa kamu? Fawajhukal wajhu yaji'u bil khairi, aku lihat wajahmu mendatangkan kebaikan. Siapa kamu ini, sudah berbuat baik menemani aku di kuburan ini gitu ya. Fayaqul, maka dia mengatakan, ana amalukas salih, sayalah amal saleh, sayalah amal salehmu. Dalam riwayat, ketika dia mendapatkan kebaikan itu, maka orang ini mengatakan di hadapan si mayat yang beriman itu, nim naumatal arush, kalau begitu tidurlah engkau layaknya pengantin baru. Jadi disuruh tidur, sehingga ketika dia tidur dia mimpi dengan mimpi yang indah. Itulah disebut nikmat kubur ya. Mimpi sangat indah sekali, sehingga tanpa kemudian disadar, tahu-tahu kiamat pula dibangkitkan. Ketika kiamat dibangkitkan itulah, maka orang yang baik ini kemudian memberitahu bahwa Israfil akan meniupkan sangkakalanya. Kemudian orang ini mengatakan, siapa kamu ini sebenarnya? Maka orang baik ini mengatakan, ana amalukas saleh, sayalah amal solehmu. Maksudnya sayalah solatmu, sayalah puasamu, sayalah zakatmu, sayalah silaturahimmu, sayalah ibadahmu. Jadi ibadah itu akan menemui kita di kuburan, sebagaimana kita akan menjumpai Allah Subhanahu wa ta'ala di 4 tempat yang saya jelaskan. Kita juga akan menjumpai amal soleh kita di 4 tempat juga sama, 2 di dunia, 2 di akhirat kan itu ya. Adapun di dunia kita bisa rasakan amal soleh kita kan. Ibu kalau hari-hari ngaji seperti ini kan tambah itu kan iman kita itu rasanya itu mau ibadah itu semangat, itu artinya kita mendapatkan amal soleh kita di dunia itu ada pengaruhnya. Sebagaimana orang maksiat kan ada pengaruhnya bukan, futur malas gitu ya kan. Maka amal soleh juga kita bisa dapati gitu ya, dengan semangatnya kita beribadah. Karena iman dalam definisi ahli sunnah itu yazidu bitta'ah, bertambah karena ketaatan. Kita bisa rasakan itu. Kemudian yang kedua, di sini dalam kuburan ini kita akan mendapatkan amal soleh kita dalam wujud manusia. Sehingga ketika ditanya, siapa engkau ini? Wajahmu kok wajah yang baik sekali. Maka dia akan mengatakan, ana amalukas soleh, saya amal solehmu. Artinya kita akan mendapatkan amal soleh kita kan di kuburan ini dalam bentuk manusia yang akan menemani kita sepanjang kita di kuburan kita. Sehingga sebagian para ulama ketika membahas
apakah orang-orang yang dikubur itu bisa merasakan perjalanan waktu? Sama dengan kayak ibu kita sekarang kan bisa kita merasakan perjalanan waktu kan Bu ya. Pagi aktivitasnya apa, siang aktivitasnya apa, sore apa, malam apa, besok pagi lagi kan bisa kita merasakan aktivitas waktu itu berjalan kan itu ya. Ya, hari, minggu, bulan, tahun kita bisa merasakan. Pertanyaannya, apakah orang-orang yang dikubur juga merasakan ada aktivitas waktu sehari-hari? Pagi, siang, sore, malam, ke pagi lagi, siang, sore, malam, ke pagi lagi, gitu ya. Sementara orang-orang yang dikubur itu kan ada yang sudah lama kan. Kalau yang meninggal di zaman Rasul kan sudah 14 abad berarti kan. Sudah 14 abad sampai sekarang nggak dikiamat-kiamatkan. Atau yang sebelum Nabi umpamanya. Tentu lebih lama lagi orang itu di kuburan itu. Apakah mereka akan merasakan bimururil waktu kata ulama dengan berjalannya waktu itu? Maka ulama membagi dua, kata ulama memerinci. Kalau yang di kuburan itu mereka orang-orang yang beriman baik dari umat Nabi atau umat-umat sebelumnya dan mereka mendapatkan nikmat kubur, maka mereka tidak akan merasakan berjalannya waktu. Mereka tidak akan merasakan walaupun ratusan tahun, walaupun ribuan tahun sekalipun mereka tidak akan merasakan berlewatnya waktu itu ya. Tetapi kalau mereka adalah orang-orang kafir, orang munafik, orang fasik, maka mereka akan merasakan itu. Karena itu bagian daripada azab. Ya. Jadi sekali lagi kalau orang-orang yang beriman yang mendapatkan nikmat kubur tidak akan terasa di kuburan itu walaupun ratusan ribuan tahun. Mana dalilnya? Dalilnya adalah peristiwa Ashabul Kahfi yang ditidurkan. Atau kisah Nabi Uzair yang ditidurkan 1 abad kan, kemudian dibangunkan, kemudian ditanya, kam labista, berapa lama kau tidur itu? Dia mengatakan apa? Labistu yauman au ba'dha yaum. Perasaan aku baru tidur separuh atau 1 hari katanya. Padahal sudah 1 abad dia tidur kan. Berarti kan dia tidak merasakan tuh. Tidurnya dia tidak merasakan kan. Padahal dia sudah 1 abad, sudah 100 tahun tidur, dibilangnya baru setengah hari katanya. Begitulah orang yang di kuburan kalau mendapatkan nikmat itu tidak terasa. Seolah-olah waktu berjalan dengan cepat. Tetapi kalau orang terkena azab itu rasanya penat, lama waktunya menunggu. Ya samalah bukan? Kita menanti orang jenuh gitu kan, lama kali kan. Rasa mau balik saja nggak datang-datang, ditengok tak nampak lagi, ditengok tak nampak. Ya dah, saya tinggal aja lah. Kan ada kejenuhan tuh. Ya. Tapi kalau asik Bu ya, ibu pengantin baru dengan suami kan, nongkrong tuh di taman, tahu-tahu maghrib, ya kan namanya orang nikmat, nggak pandang, kok tahu-tahu maghrib katanya gitu. Ya, jadi dari sini di dunia ini kita bisa rasakan dalam kondisi nikmat dengan dalam kondisi tidak nikmat kan itu. Lah dikubur kurang lebih seperti itu. Ya. Tetapi apakah kemudian orang-orang yang dikubur juga akan merasakan layaknya kita juga perasa gitu kalau ibu lagi sedih? Kan ada perasaan tersiksa jiwa ini kan. Atau ada masalah rasanya rungsep kehidupan ini kan. Apakah juga orang-orang di kuburan akan merasakan seperti itu? Ya, mereka juga akan merasakan. Kapan itu? Apabila ditangisi orang yang ada di atas. Kalau orang yang di atas itu melakukan niyaha. Niyaha itu meratap kepada orang yang ada di kuburan itu. Maka orang yang ada di kuburan itu merasa diazab. Maksud diazab itu bukan azab fisik, bukan, tapi azab jiwa. Jiwanya itu sedih, tersiksa. Ya. Makanya kenapa Nabi SAW melarang tidak boleh seseorang itu melakukan niyaha kan? Karena mayat itu yu'adzab, akan diazab kata Nabi SAW biniyahatil hayyi, karena niyahahnya meratapnya orang yang hidup kepada orang si mayat akan diazab. Maksudnya bukan azab fisik tetapi dia tersiksa, hatinya tersiksa gitu ya, karena sebab tangisan orang-orang yang di atas. Makanya dilarang. Niyah itu termasuk dosa besar. Nabi SAW sampai mengatakan kalau orang yang meratap itu tidak bertobat kata Rasul,
maka dia akan dibangkitkan kelak pada hari kiamat dengan dipakaikan pakaian dari ya, dari besi panas dulu yang timah panas, kemudian dari baju yang gatal, yang nggak bisa dicopot, gatal saja. Ya, naudzubillah. Jadi mereka pun akan merasakan apa namanya ya, bahasa kitanya rungsep tuh ya, hatinya itu nggak tenang disebabkan tangisan orang-orang yang di atas kuburan. Makanya tidak boleh kalau ada orang yang meninggal, ikhlaskan saja. Kalau menangis, menangislah sebagai tangisan rahmat karena kesedihan, bukan karena menolak takdir. Kan karena ada orang yang menangis itu karena menolak takdir kan Bu ya, meraung-raung nanti kalau anak-anak besar jadi apa, kamu sudah nggak ada, macam-macam kan itu. Ya nanti Allah yang menentukan takdirnya, bukan si bapak yang sudah meninggal kan itu ya. Jadi itu yang tidak boleh, karena niyah itu seolah-olah tidak terima dengan takdir. Guling-guling, nangis-nangis, robek-robek, pukul-pukul, pangkas-pangkas rambut dan begitu seterusnya. Baik. Intinya bahwa ketika kemudian si mayat itu diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat kubur, maka dia tidak akan merasakan dengan berjalannya waktu. Waktu itu akan panjang, tahu-tahu sudah dikiamatkan. Tapi yang perlu Ibu pahami bahwa di dalam peristiwa-peristiwa kubur itu, sebelum dua pertanyaan malaikat mungkar dan nakir yang disebut dengan fitnah kubur itu, ada peristiwa yang sebelumnya dilalui manusia yang disebut dengan dhagtatul qabri, himpitan kuburan. Jadi himpit dulu, baru setelah itu fitnah kubur, gitu maksudnya ya. Dan ini disebutkan oleh para ulama tentang masalah himpitan kubur ini. Di antaranya adalah yang disebutkan oleh pendapat Abu Hanifah. Wa dhagtatul qabri wa adzabuhu haqqun. Himpitan kuburan, kemudian siksa kubur itu adalah perkara yang benar-benar akan terjadi. Jadi perkara himpitan kuburan dan azab kubur, kata Abu Hanifah, ada sesuatu yang benar-benar akan terjadi. Bahkan Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala mengatakan, beliau mengatakan, summa hum ba'da dhagtati fil kuburi musa'alun. Kemudian mereka setelah dihimpit dalam kuburan, baru kemudian mereka akan ditanya. Dari sini kita tahu bahwa sebelum proses pertanyaan dua malaikat mungkar dan nakir, ada peristiwa namanya dhagtatul qabri, himpitan kuburan. Himpitan kuburan ini Bu, itu sangat menyakitkan bagi si mayat, karena ketika ruh itu sudah menyatu dengan jasadnya, kemudian tanah itu menyempit sampai meretakkan semua tulang dan persendian. Itu kalau orang kafir, dan dia akan menjerit di mana jeritannya tidak ada yang mendengar, manusia dan jin, kecuali binatang-binatang mereka bisa mendengar. Jadi binatang-binatang itu diberikan kepekaan, mampu mendengar jeritan-jeritan orang-orang yang dihimpit kubur itu. Masalahnya, lalu bagaimana dengan orang-orang yang beriman? Maka ulama menjelaskan bahwa himpitan kuburan bagi orang-orang yang beriman itu tidak sebagaimana himpitan kubur bagi orang-orang kafir, munafik ataupun orang-orang fasik. Maksudnya apa? Maksudnya himpitan orang yang beriman itu layaknya seorang ibu sedang memeluk anaknya. Jadi kalau ada anak bayi ibu peluk gitu ya, seperti itulah seorang mukmin ketika dihimpit oleh kuburan. Jadi tanah itu seolah-olah ibu bagi kita, dan kita anak dari tanah itu. Jadi tanah itu menghimpit kita itu seperti seolah-olah ibu memeluk seorang bayi. Kenapa demikian?
Sebab kalau seandainya himpitan itu meretakkan gitu ya, menyakitkan persendian, meretakkan tulang-tulang, tentu akan bercanggah dengan hadis-hadis. Seperti umpamanya Nabi SAW ketika didatangkan seorang bayi kemudian dikubur. Kata Nabi SAW, kalau ada orang yang selamat dari himpitan kubur, tentu bayi ini kan selamat. Bayi ini salahnya apa? Kok dihimpit? Kan belum berbuat dosa kan? Berarti himpitan bayi ini tidak akan mempengaruhi kepada bayi. Atau ketika Nabi SAW menceritakan tentang Sa'd bin Mu'ad, seorang pemimpin Aus, yang ketika meninggal itu kan bergegar arasnya, 70.000 malaikat turun mengantarkan jenazahnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, kalau ada orang yang selamat dari himpitan kubur, inilah orangnya katanya. Maksudnya Sa'd bin Mu'ad. Tapi dia pun tak selamat. Berarti menunjukkan bahwa bukan himpitan kubur kepada Sa'd bin Mu'ad atau kepada bayi tidak akan sama dengan himpitan kepada orang-orang kafir. Ya, makanya ulama memberikan catatan, himpitan kuburan kepada orang-orang yang beriman layaknya seorang ibu memeluk bayinya dengan lembut. Jadi bukan sebuah siksaan gitu maksudnya, tetapi justru sebuah kabar gembira. Baru setelah himpitan baru namanya fitnah kubur, pertanyaan tadi ya. Baru setelah itu tergolong manusia kepada dua kelompok, bisa masuk pada nikmat kubur, bisa masuk kepada azab kubur ya. Tapi ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini satu sisi ya, maksudnya kalau ruhnya itu orang yang beriman. Sekarang kalau ruhnya orang kafir munafik, tentu sebaliknya daripada ruhnya orang-orang yang beriman ya. Di antaranya adalah Nabi SAW mengatakan, kalau ruhnya orang kafir ketika dicabut itu Nabi SAW mempermisalkan seperti safud. Safud itu macam pisau yang bengkok seperti ini. Ini safud nih, pisau bengkok macam serulit gitu ya. Kemudian didatangkan kambing wol yang belum dicukur. Taulah ibu kan kambing Australia yang banyak gimbal-gimbal tuh rambutnya. Ya, kemudian pisau ini dibenamkan di kambing wol tadi. Kemudian setelah itu disiram. Secara otomatis maka bulu-bulu kambing yang disiram itu kan akan nempel di pisau, Bu. Setelah nempel di pisau, kemudian ibu cabut paksa pisau itu dengan sangat keras gitu ya. Apa yang terjadi? Pasti akan merontokkan bulu-bulunya. Kata Nabi SAW, seperti itulah ruhnya orang kafir, munafik, fasik dicabut oleh malaikat maut. Jadi akan merontokkan persendiannya. Karena ketika malakul maut mencabut ruhnya orang kafir, munafik, fasik itu, maka rusulul maut akan menghembuskan dan menakut-nakuti di telinga orang-orang yang akan dicabut itu dan mengatakan, hei ruh yang busuk, ruh yang jahat, ruh yang jelek, keluar. Di sana kemurkaan dan kemarahan Allah sudah menantimu katanya. Gimana dia mau keluar ditakut-takuti seperti itu? Tentu tidak akan keluar. Makanya dipaksa. Dia keluarnya itu dipaksa sehingga dia akan merontokkan semua persendiannya. Dia akan merasakan sakit yang luar biasa ya. Kemudian setelah ruhnya diletakkan di kain kafan dari neraka, kemudian bau busuknya melambung ke langit, semua malaikat mencaci maki dia. Tidak ada satupun malaikat memujinya, Bu. Bahkan mencaci maki, ini ruhnya siapa busuk sekali. Bahkan malaikat-malaikat penjaga pintu langit pertama tidak akan membuka pintunya. Jangan langit kedua, langit ketiga. Langit pertama saja nggak mau buka pintunya. Dan Allah hanya mengatakan dari atas sana dan mengatakan, jatuhkan ruhnya ke dalam jasadnya. Letakkan catatannya di bumi yang paling dasar yang disebut dengan sijin. Coba bayangkan, ruh itu dilempar, Bu, sama malaikat. Tidak dihantar. Sehingga ketika ruh itu menyatu dengan jasadnya itu, ibarat ibu jatuh dari ketinggian tuh, gebuk gitu ya. Gimana rasanya? Seperti itulah rasanya. Sehingga rasanya tulang ini patah semua. Karena yang merasakan sakit itu bukan jasad, Bu, ruh. Kalau ruh dicabut, Bu, walaupun ibu dicabik-cabik jasadnya, dipotong-potong, dimutilasi, dicongkel matanya, dipotong telinganya, dicabut jarinya, enggak akan merasakan sakit kalau ruhnya dicabut.
Tapi kalau ruhnya dikembalikan, itulah sakit yang dialami itu, bagaikan dia jatuh dari ketinggian, itu yang dia rasakan. Ya. Sudah itu pula kemudian tiba-tiba dihimpit kuburan gitu, retak semuanya kan. Sudah jatuh dari ketinggian, dihimpit dengan kuburan, makin retak semuanya lah. Sedang dia merasakan sakit, tiba-tiba dibentak pula malaikat Munkar dan Nakir. Kayak apa tuh coba? Siapa Rabb? Siapa Nabimu? Ya. Siapa agamamu? Ya, nggak bisa jawablah dia. Dia aja masih merasakan sakit yang luar biasa. Ya. Makanya ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, maka dia akan terus menjerit-jerit dalam kuburannya. Manusia dan jin tidak akan mendengarnya kecuali hewan-hewan atau binatang-binatang yang Allah takdirkan mampu mendengarnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan, dan begitu seterusnya. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika dia tidak sanggup menjawab, apa kata Allah? Angkadzaba abdi, hambaku telah berdusta. Bukakan pintu neraka, hempaskan panasnya. Lah disitulah dia akan mengalami yang disebut dengan azab kubur. Ya. Ini sekilas tentang kematian, fitnah, himpitan, azab dan juga nikmat kubur. Baik. Kita masuk pada pembahasan berikutnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah tahu dan kita yakin dan percaya di sana ada nikmat dan azab kubur, lalu apa saja hal-hal yang bisa kita ini terhindar dari itu semuanya? Apa caranya supaya kita bisa terhindar dari azab kubur itu? Karena begini Bu, dalam sebuah hadis tentang Nabi SAW. Jadi suatu malam Nabi SAW itu pernah bermimpi Bu. Dalam mimpinya datang dua malaikat kemudian membawa dia. Dan mimpinya Nabi itu wahyu, lain dengan mimpi kita. Dibawa ke sebuah tempat. Ya. Kemudian disitulah rupanya diperlihatkan tentang azab-azab yang luar biasa. Sampai Rasul heran, kenapa mereka? Azab apa yang mereka lakukan gitu ya? Apa di antara yang Rasul lihat? Dan ulama sepakat bahwa hadis ini bicara tentang azab kubur, bukan azab neraka. Di antaranya Nabi SAW melihat ada orang yang dipecahkan kepalanya dengan batu kan? Dipecahkan kepalanya dengan batu. Kemudian setelah dipecahkan nih, kemudian malaikat yang memecahkan kepala itu pergi hendak mencari batu lain. Kemudian datang lagi, kepalanya sudah utuh lagi, dipecahkan lagi. Kemudian sudah pecah, dia pergi lagi cari batu lagi yang baru, datang lagi, rupanya kembali lagi kepalanya. Asik gitu saja. Jadi Rasul mengatakan, mahadan, ini siksaannya apa nih orang ini, kok ngeri kali gitu ya. Rupanya kemudian malaikat mengatakan bahwa siksaan orang ini karena ketika datang waktu sholat sengaja dia tidur. Datang waktu sholat, harusnya kan dia sholat, sengaja pula dia tidur. Kemudian yang kedua, ada lagi orang itu digambarkan oleh Nabi SAW. Subhanallah. Orang ini kakinya di atas, digantung, kepalanya di bawah. Kemudian di sampingnya ada orang bawa pisau bengkok. Kemudian dimasukkan di mulutnya, kemudian dirobek sampai tengkuknya. Kemudian setelah itu dimasukkan di lubang hidungnya, dirobek sampai tengkuknya. Setelah robek ini dari hidung ke tengkuk, dari mulut ke tengkuk, kemudian dia mau mengambil sebelah kirinya. Ketika diambil sebelah kirinya, sebelah kanannya sudah kembali lagi. Ya. Kemudian dirobek dari sebelah kiri, mulut sampai ke tengkuk, hidung sampai ke tengkuk. Ketika pindah ke sebelah kanan, balik lagi ke semula gitu. Asik gitu saja. Sehingga Rasul mengatakan, kenapa orang ini? Maka kemudian malaikat ini mengatakan, karena ketika di dunia ini dia suka berdusta sampai dustanya itu membumbung ke ufuk katanya. Maksudnya apa dusta membumbung ke ufuk itu Bu? Maksudnya dusta membumbung ke ufuk itu maksudnya dustanya itu
sampai menyebar kemana-mana. Dahulu orang berdusta menyebar itu kan sulit, Bu. Pamannya kita mau berdusta, untuk menyebar di satu puskopkar ini agak sulit karena kan dari mulut ke mulut. Tapi kalau sekarang ini kita nulis di medsos saja sebuah berita hoax, itu sudah menyebarkan satu dunia, bukan? Jadi hadis ini baru dipahami oleh para ulama, rupanya inilah yang dimaksud orang berdusta sampai membumbung ke ufuk itu. Sekali nulis kemudian langsung di-share, bukan hanya satu grup, satu dunia tahu. Inilah maksudnya berdusta membumbung ke ufuk ini. Naudzubillah, sekarang loh hari-hari orang berdusta semua orang lihat. Ya, maaf saya minum. Kemudian juga ada juga Nabi SAW melihatkan ada orang yang telanjang, tidak pakai baju dan tidak pakai celana, telanjang bulat, laki-laki dan perempuan rupanya berada di penggorengan kan, bejana, kemudian dibakar di bawahnya. Dia tidak bisa keluar dari bejana itu, kepanasan luar biasa. Ketika ditanya, rupanya mereka adalah para pezina. Kemudian Rasul melihat lagi ada danau semua darah, bukan air tapi darah. Jadi ada orang yang berenang di tengah itu, berusaha ke pinggir tidak bisa karena setiap ke pinggir ada malaikat yang menyuapkan dengan batu. Akhirnya ke tengah lagi, ke pinggir disuapin batu lagi, ke tengah lagi, tersiksa orang ini. Ketika ditanya, rupanya mereka adalah para pemakan riba. Ya. Kemudian juga ada separuh jasadnya bagus, separuhnya jelek. Jadi jasad kesininya cantik, kesininya busuk gitu ya. Ada dua wajah gitu ya, dua badan, satunya jelek, satunya bagus gitu ya. Ketika kemudian ditanya siapa mereka, mereka lah yang mencampur adukan antara amal saleh dengan perbuatan jahat, mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Ya. Kemudian ada juga kaum itu kukunya banyak gitu, kukunya itu dari nuhas, disebutkan dari besi. Kemudian dicakar-cakar oleh sendiri itu sampai terkelupas daging dari tulangnya itu dicakar sendiri. Rupanya ketika ditanya siapa mereka, kok bisa mencakar-cakar badannya sendiri sampai terkelupas daging dari tulangnya. Kemudian malaikat, merekalah orang-orang yang suka membicarakan aib orang lain. Ya, merekalah orang-orang yang suka membicarakan aib orang lain. Dan banyak lagi. Rasul menjumpai aneh-aneh siksaan orang-orang itu. Dan ulama mengatakan ini bukan siksaan neraka, ini siksa kubur. Apa penyebabnya coba? Penyebabnya banyak. Tadi sudah disebutkan di sini. Di antaranya orang yang tidur saat waktu sholat. Kemudian orang yang berdusta sampai membumbung ke langit. Kemudian orang yang makan riba. Kemudian orang yang berzina. Kemudian orang yang membicarakan aib orang lain alias ghibah. Ya. Itu semua adalah bagian daripada penyebab-penyebab azab kubur. Termasuk juga Rasul pernah lewat di sebuah kuburan. Rasul mendengar orang-orang itu diazabkan. Kemudian Rasul mengambil pelepah kurma, dibelah jadi dua, kemudian diletakkan di satu kuburannya. Yang satunya satu kuburan, kata Rasul, mudah-mudahan sebelum kering pelepah ini bisa meringankan azabnya kan. Kemudian sahabat bertanya, kenapa orang itu wahai Rasul? Kata Rasul, yang satu karena suka ngadu domba kan, itu namimah, sana sini ngompori orang. Yang satunya pula kalau dia cebok tidak bersih. Dia tidak pernah menghindar dari membersihkan najis saat buang hajat kecil ataupun hajat besar. Ini naudzubillah ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah di antara penyebab-penyebab orang mendapatkan azab kubur. Taib, kalau ini penyebab-penyebabnya. Lalu siapa orang-orang yang akan terhindar dari azab kubur itu? Pertama, orang yang terhindar dari azab kubur adalah orang-orang yang mati syahid. Dan itu berdasarkan hadis, ma balul mu'minin yuftanuna fi kuburihim illa syahid.
"Ya Rasulullah, mengapa kaum mukminin diuji dalam kuburan kecuali yang mati syahid?" Maka Rasul mengatakan, "Kafa bi barikatis suyuf ala ra'si fitnah." Cukuplah kilatan-kilatan pedang di atas kepala mereka saat perang itu menjadi fitnah bagi mereka. Maka mereka tidak akan terkena fitnah kubur. Mereka tidak akan terkena fitnah kubur. Secara otomatis tidak akan dapat azab kubur. Kalau fitnah saya saja tidak dapat, tidak ditanya, berarti langsung mendapatkan nikmat kubur orang ini. Ya. Kemudian juga setiap orang yang meninggal sedang bertugas jaga di jalan Allah, mungkin di perbatasan negara Islam dengan negara kafir gitu, atau saat berperang dia menjaga tentara gitu. Kemudian juga meninggal di hari Jumat kalau dia orang soleh. Kalau dia orang baik, orang soleh, orang taat, Allah berikan kematiannya di hari Jumat. Kemudian juga orang yang soleh, yang baik, kemudian Allah berikan kematiannya dengan cara sakit perut. Ya, dengan cara sakit perut, ataupun dengan cara tenggelam, ataupun dengan cara terkena runtuhan ketika gempa gitu ya, terkena runtuhan ya, dan dia orang baik, orang soleh dan soleha, maka Allah sengaja memberikan kematian terbaik bagi dia. Nah, itu juga diantara hal-hal yang bisa menghindarkan seseorang dari fitnah kubur dan juga azab kubur. Taib ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Sekarang apa peran orang yang hidup, kita-kita ini loh Bu, yang hidup, supaya adalah amalan-amalan itu yang bermanfaat untuk meringankan orang yang ada di kuburan itu. Apa yang harus kita lakukan? Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya menjelaskan hal ini, saya akan jelaskan amalan-amalan yang bermanfaat dulu bagi si mayat itu. Kata Nabi SAW, "Al-kayyisu man dana nafsa wa amila lima ba'dal maut." Orang yang cerdas itu Bu, adalah orang yang introspeksi, senantiasa introspeksi diri dan mempersiapkan sebuah amalan untuk kematiannya. Itu orang cerdas kata Nabi. Amalan ini kan banyak Bu ya kan? Macam-macam amalan di dunia ini. Tetapi orang yang cerdas itu pasti dia akan memilih mana-mana amalan yang bermanfaat untuk kematiannya, mana-mana amalan yang sedikit manfaat untuk setelah kematiannya. Lah di antara amalan-amalan yang sangat bermanfaat untuk setelah kematiannya disebutkan dalam beberapa riwayat. Pertama, ketika Nabi SAW bersabda dari hadis Muslim, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin. Shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu." Apabila anak Adam meninggal dunia, terputus amalnya kecuali 3 perkara: sedekah yang mengalir, ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang mendoakan orang tuanya. Hadis yang kedua, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an yang dikeluarkan Imam Ibnu Majah. Rasul mengatakan, "Inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi." Sesungguhnya yang sangat bermanfaat bagi seorang mukmin dari amalannya setelah kematiannya dan dari kebaikannya setelah kematiannya, pertama, ilman 'allamahu wa nasyarahu. Ilmu yang ibu pelajari, kemudian ilmu itu didakwahkan ibu dan ibu sebarkan. Sekarang kan mudah menyebarkan ilmu kan, di tangan ibu kan ada handphone nih, pamannya sekarang ngaji, ibu rangkum, kemudian ibu tulis, kemudian ibu share di grup-grup, kan sama dengan menyebarkan ilmu. Daripada ilmu selfie nggak jelas kan, bagus kita nyebarkan ilmu gitu ya, jelas manfaatnya setelah kematian. Wa waladan salihan tarakahu, atau anak saleh yang ibu didik. Ibu didik sehingga anak ini menjadi anak yang saleh. Tidak mesti anak sendiri, entah anak saudaranya, entah anak orang, ibu ambil angkat, ibu didik sampai dia paham agama, kemudian ibu meninggal dan dia mendoakan, maka itu sangat bermanfaat. Wa mushafan warathahu, atau ibu mau wakaf mushaf,
Beli mushaf di pasar 1-2 mushaf, cari masjid yang nggak ada mushafnya, taruh di situ supaya orang baca. Ya. Atau mungkin ada saudara-saudara kita yang belum punya mushaf. Ya, ibu bisa datang ke orang-orang yang nggak punya mushaf, ibu belikan mushaf, ibu kasih dia supaya baca. Itu sangat bermanfaat. Au masjidan bana, atau masjid yang sedang dibangun, ibu ikut nyumbang supaya cepat terbangun masjidnya. Au baitan libnis sabil bana, atau ibu sengaja buat kos-kosan 5 pintu, yang 2 dikontrakkan, yang 3 sengaja bagi orang-orang yang tamu-tamu yang dari jauh yang cari pekerjaan gitu ya. Nah, kasihlah kontrak tanpa bayar, sebulan gratis, 2 bulan gratis, 3 bulan gratis, sampai dia punya pekerjaan umpamanya kan. Alhamdulillah ya. Ataupun nahron ajrah, ataupun mungkin ada masjid, ada pesantren, ada masyarakat butuh air. Nah, ibu danai buat sumur bor atau beli air atau apa. Aw sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayati, atau ibu sedekah ketika ibu sehat, ketika ibu masih hidup ibu bersedekah. Yalhaquhu min ba'di mauti, itu bisa sampai setelah kematiannya. Ini amalan yang bermanfaat bagi si mayat. Kemudian juga hadis yang ketiga, hadis Jarir ibn Abdillah al-Bajali. Rasul mengatakan, man sanna sunnatan hasanatan, barang siapa yang berikan contoh terbaik, kemudian diikuti orang, kemudian diikuti lagi orang lain, akhirnya banyak mengikuti, maka dia akan mendapatkan pahala, dan pahala orang mengikutinya sampai pun dia sudah meninggal akan mengalir terus gitu. Ini juga memberikan contoh yang terbaik kepada orang lain. Termasuk juga adalah hadis juga, amalan yang paling baik selain daripada itu adalah doa, haji, umroh, dan begitu seterusnya ya. Ini diantara amalan-amalan ya. Lalu kita yang hidup, umpamanya ayah kita meninggal, ibu kita meninggal, suami atau istri atau siapalah dari orang yang kita cintai meninggal, bagaimana cara membahagiakan mereka? Para ulama mengatakan, yang paling mudah membahagiakan orang yang ada di kubur itu doa. Itu yang paling mudah. Kalau ibu ingin membahagiakan orang tua yang sudah meninggal, ibu yang sudah meninggal, bapak yang sudah meninggal, kita ingin membahagiakan mereka, maka ibu terus berdoa sejak dia meninggal sampai hari ini, walaupun mungkin berpuluh-puluh tahun. Berdoalah dengan 3 kata. Apa itu? Allahumma gfir lahu, ya Allah ampuni dosanya. Maka dia sangat bahagia bu kalau ibu ngomong begitu. Yang kedua, Allahumma arhamhu, ya Allah kasihi dia, rahmati dia. Itu sangat bahagia kalau dia mendengarnya. Yang ketiga, Allahumma tsabithu, ya Allah tetapkan dia. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qauli tsabit, ya Allah mantapkan jawabannya supaya jangan salah ya. Karena orang itu kan akan terus diazab oleh Allah Subhanahu wa taala kan. Kalau dia dapat azab kubur, naudzubillah. Kalau dia dapat nikmat kubur, alhamdulillah. Lah orang-orang yang diazab itu mereka juga menunggu-nunggu kita gitu ya, doa-doa kita itu. Karena itu bisa meringankan azab mereka. Dengan kita berdoa kepada Allah, ya Allah ampuni dosa dia, rahmati dosa dia, mantapkan dia ya Allah, berikan dia kemudahan di situ. Itu sangat bahagia si mayat itu. Bahagia sekali. Termasuk juga yang kedua setelah doa, sedekah. Sedekah itu membahagiakan orang mati. Ibu ada uang, nampak ada masjid, saya sedekah untuk orang mati. Nampak ada orang fakir miskin, anak yatim, sedekah untuk orang mati. Nampak ada orang yang perlu kita bantu, sedekah untuk orang mati. Dan begitu seterusnya bu. Itu sangat bahagia orang si mayat itu. Itu sebenarnya yang bisa membahagiakan orang yang sudah mati itu. Doa dan sedekah. Itu yang sudah jelas-jelas. Ya, adapun yang lain kan jadi perselisihan para ulama, seperti baca Quran itu jadi khilaf ulama. Nah, kita kan cari yang jelas-jelas saja.
yang tidak ada khilaf ulamanya di situ. Ya. Jadi itu diantara hal-hal yang bermanfaat bagi si mayat. Yang paling penting adalah doa dan juga sedekah. Dan ingat, jangan sampai niyah. Itu akan menyakiti hati dia. Jangan sampai niyah, meratap. Makanya kenapa dalam Islam itu wanita dilarang sering-sering datang kuburan kan? Bahkan Rasul mengatakan la'anallah zawarat, dalam riwayat zuwarat al-kubur. Allah melaknat wanita-wanita yang suka ziarah kubur. Maksudnya suka ziarah kubur ini karena bahasanya pakai siagul mubalaghah. Zuwarat atau zawarat itu menggunakan siag al-mubalaghah, artinya yang sering-sering. Boleh sekali-kali tapi jangan sering-sering. Karena sering-sering ziarah kubur itu akan menggugah sehingga orang itu takut meratap. Ya, meratap itulah yang tidak boleh. Makanya cukuplah para wanita ini berdoalah dalam solat-solat, dalam sujud, terutama dalam sujud ya. Itu yang paling efektif dalam sujud, karena kedekatan kita dengan Allah itu saat sujud. Minta saat sujud, minta saat sepertiga malam. Itu sangat bahagia orang-orang yang ada di kuburan dengan doa-doa kita kepada mereka, dan itu yang dinanti-nanti. Nah, ini juga diantara hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal yang bisa membahagiakan mereka. Wallahu alam, saya kira cukup, sudah hampir setengah 12. Taib, sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang setelah mulai kita lebih tempat, terus adalah lalu orang meratap di kuburan, maka orang yang meninggal akan merasakan tidak tenang. Yang namanya kan bukan apakah pengaruh orang yang meratap tersebut tidak merasa tenangnya itu bagi orang yang soleh kah, atau bagi orang yang diazab? Maksud anak, apakah orang yang soleh merasakan juga ketika ada keluarganya yang anak-anak beliau tersebut? Iya. Ya, apakah termasuk juga orang yang beriman ataukah di luar orang beriman gitu ya? Kalau kita melihat hadis-hadis tentang masalah larangan niyah, Bu, itu umum, ya, sangat umum. Seperti Nabi SAW mengatakan, isnatani fin nasi huma bihi kufrun, at-ta'nu fin nasabi wan niyahatu 'alal mayyit. Dua perkara kalau terjatuh maka jatuhlah dalam kekufuran. Salah satunya adalah mencela nasab dan meratap orang mati. Kemudian di dalam hadis Nabi SAW mengatakan bahwa sebab di antara azab kubur itu, maksudnya si mayat itu merasa tersiksa dengan azab itu adalah biniyahatil hayy, karena ratapan orang yang hidup. Jadi di sini tidak dicerita orang yang ada di kubur, tapi cerita orang yang meratap. Berarti siapapun orang yang dikubur, apakah dia orang soleh, apakah dia orang baik, kalau diratapi gitu ya, maka dia akan tersiksa hatinya. Ingat, tersiksa hatinya bukan tersiksa badannya ya. Diazab di sini bukan azab fisik, bukan. Tapi merasa sedih dia di dalam kuburannya. Kenapa kok saya walaupun sudah mendapatkan nikmat kubur kok diratapi? Saya sudah senang di sini. Sehingga dia akan merasa sedih juga gitu, si mayat yang ada di dalam kuburan itu. Makanya dilarang. Kenapa kemudian Nabi menganggap niyah itu sebagai dosa besar? Karena menyiksa hatinya orang yang sudah meninggal, walaupun dia orang baik. Ya, walaupun dia orang baik, ibunya soleh, bapaknya ibunya soleha, bapaknya soleh, kemudian meninggal.
anaknya pula toleh gitu ya, nggak jelas gitu, akhirnya meratap, maka akan tersiksa itu ibu bapaknya. Maksudnya tersiksa batinnya, sekali lagi ya, bukan jiwanya, bukan badannya disiksa, nah maksudnya batinnya tersiksa. Ya, jadi tidak ada ketenangan jadinya. Dia sudah tenang masih juga diganggu. Itu maksudnya. Wallahu a'lam. Wa ya. Cara membahagiakan orang yang meninggal tadi ada dua sebab, banyak berdoa dan banyak sedekah. Yang Anda tanyakan Ustaz, ketika Allah memilih dia sebagai orang yang soleh, Ustaz, tentu saja seperti yang Ustaz sampaikan tadi, dia ibarat orang yang tertidur dan tidak merasakan apapun kecuali kenikmatan. Yang Anda tanyakan dengan kaitan bagi akhir-akhir ini, Ustaz, apa saja bagi orang yang sudah mendapat kenikmatan, yang dia sudah tertidur dan yang merasakan kebahagiaan di dalam surga, ketika ada anaknya atau sahabatnya yang mendoakan dia, apakah doa itu bisa menaikkan derajat dia? Iya. Tentu, kalau dia mendapatkan nikmat kubur kemudian kita doakan, kita kirim, maka itu sebagai syafaat. Akan diangkat lagi derajatnya. Makanya ada seorang ibu dijelaskan dalam sebuah hadis itu, dia tidak banyak beramal, tiba-tiba diangkat derajatnya. Kemudian dia mengatakan, ya Rabb, aku kan tidak banyak beramal, kenapa kau angkat derajatku? Apa kata Allah? Bistighfari waladaki, karena istighfar anakmu kepadamu, diangkat derajat. Kalau dia orang baik, makin diangkat derajatnya dengan pengaruh doa-doa anak-anak yang soleh semasa hidupnya. Maksudnya begitu. Ya, wallah. Iya. Ketika orang-orang yang meninggal tersebut, Allah sudah menentukan ketika dia beramal soleh, itu kan sudah diutus dua malaikat dan dua sebelum mau jauh ya. Jangan tanyakan Ustaz, ketika mereka diberi tugas masing-masing dikali-kalikan dalam pembahasan yang belum mau menentukan akalnya, menentukan bangunannya, menentukan tempat untuk di sana juga. Terus itu setelah itu kan mereka biasanya sudah dibawa ke langit tadi dan disampaikan salam dengan bentuk bahagia dan mereka sudah tenang di sana ya Ustaz. Apakah ada pengaruh mana yang sudah Allah tentukan di tempat yang terbaik dengan amalan-amalan buruk yang dirasakan ketika anak-anak yang ditinggalkannya Ustaz? Ya, alhamdulillah. Kalau dia orang baik, kemudian anak-anaknya tidak baik, itu kan disebabkan karena apa dulu ya kan? Apakah orang tua ini sudah berusaha mendidik, tapi Allah takdirkan anak pula jadi fitnah, maka orang tua berlepas diri karena dia sudah mendidik. Pamannya dari kecil ibu sudah berusaha nyekolahkan di tempat yang baik, di pesantren, bawa guru ngaji, di rumahnya pun luar biasa. Setelah besar pula, tiba-tiba orang tua meninggal, anaknya pula terkena pergaulan bebas, jahat, akhirnya futur, tidak istiqomah, akhirnya tidak soleh kan. Maka orang tua ini tidak ada hubung kait dengan anaknya. Sebagaimana Nuh alaihi salatu wassalam ketika berusaha mengajak Kan'an naik ke atas perahu, ya bunayyarkam ma'ana, naik wahai anak. Tapi Kan'an tak mau. Akhirnya Allah mengatakan, sudah tinggalkan, innahu laisa min ahlik, dia bukan keluargamu lagi. Jadi kalau orang tua sudah berusaha mengarahkan, tapi anak pula yang berbelok, itu orang tua tidak bisa disalahkan. Artinya tidak akan menanggung dosa anak. Ya. Tapi kalau orang tua soleh sendiri membiarkan anaknya, gitu ya, maka dia akan kenal dosa anaknya. Karena dia tidak bertanggung jawab. Dia akan terpengaruh di situ dan dia pun pasti akan mendapatkan hal-hal dalam kuburan kan? Karena itu kan termasuk dosa. Orang tua membiarkan anaknya tidak bertanggung jawab kan dosa. Iya jelas. Karena dia berbuat dosa lah kan gitu. Di dunia aja berbuat dosa.
Orang tua membiarkan anak kan dosa. Jelas dosa anak. Bahkan itu termasuk durhakanya orang tua kepada anak. Seperti yang dulu pernah saya ceritakan, ada anak dilaporkan sama orang tuanya ke Amirul Mukminin Umar bin Khattab karena jahat. Kata orang tua ini, wahai Amirul Mukminin, hukum anak saya, jahat dia sama saya, kata. Akhirnya Amirul Mukminin lihat dohir kasusnya, hampir mau menghukum anak itu. Kata anak itu cerdas, tunggu dulu wahai Amirul Mukminin, bisa enggak saya bicara, kata. Kata Amirul Mukminin, bicara. Anak ini mengkiaskan, Amirul Mukminin, saya enggak bercerita, kata. Ada orang membeli seorang budak wanita. Kemudian digauli budak wanita itu. Setelah hamil dia tidak suka kehamilannya, dia hanya ingin gauli saja. Lahirlah kemudian dari budak itu anak laki-laki. Karena tidak suka dari awal, tidak punya keinginan punya anak dari budak, akhirnya dibiarkanlah anak itu sampai besar, akhirnya jahat. Kira-kira wahai Amirul Mukminin, yang disalahkan bapaknya, tuannya, atau anaknya kalau itu jahat? Kata Amirul Mukminin, ya bapaknya lah salah. Kata anak itu kisah itu saya ini, kata. Maka Amirul Mukminin mengatakan, tutup kasusnya. Sebelum anakmu durhaka kepadamu, engkau sudah durhaka kepada anak. Kan itu ceritanya. Ya, jadi tidak semua durhaka itu berasal dari anak ke orang tua. Orang tua pada anak pun bisa durhaka, gitu maksudnya. Ketika tidak mendidik, kan. Berarti kan dosa besar, dia melanggar karena tidak bertanggung jawab. Sementara Rasul mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ul. Kalian itu pemimpin dan akan ditanya setiap kepemimpinannya, kan. Ya jelas pengaruh itu. Dosa anak itu akan terbawa kalau itu kesalahan orang tua. Ya, wallahu a'lam. Tadi Ustaz sampaikan amal soleh yang tidak umum tempat tadi, yang silakan belum dijawab, belum dijaga, Ustaz. Yang pertama, ketika kita dalam majelis. Yang kedua, ketika di dalam kuburan dalam bentuk manusia. Terus yang kedua itu ya? Yang kedua di akhirat. Ya ketika dalam bentuk catatan. Iya. Itu harta waris. Harta waris dibagi, dijual. Karena wasiat itu tidak boleh di atas kebatilan. Wasiat itu harus yang baik. Itu kan wasiat jangan dijual, kemudian meninggal. Nanti jadi ribut ahli warisnya. Ya kan? Wasiat itu yang baik. Kalau yang tidak baik kan tidak perlu ditaati. Kalau sampai kemudian cerai-berai gara-gara warisan, sebaiknya nggak apa-apa melanggar wasiat, karena wasiatnya kan tidak sesuai dengan syar'i. Harusnya kan tidak begitu wasiatnya. Kalau saya mati bagi kan itu harusnya. Itu wasiat yang benar. Maka sebaiknya dibagi, Om. Kalau tidak masalah. Iya, sekarang generasi anak pertama mungkin tidak ada masalah. Nanti yang satu mati, kemudian datang pula anaknya. Yang namanya hidup ini kadang pasang surut. Kadang-kadang saya pernah menyaksikan, Bu, ada orang itu ketika ekonominya bagus, dia nggak mau harta waris, nggak mau, cukup dengan yang ada saja. Allah takdirkan bankrupt dia, baru ngorek-ngorek waris. Artinya bahwa manusia itu pasti akan mengalami pasang surut, kan. Ada orang yang ketika sehat merasa saya tidak perlu waris, ketika sakit nggak punya duit, mau berobat, melirik harta waris akhirnya, kan. Butuh juga dia. Kalau yang lain menahan, zalim dia mau berobat gak ada duit, zalim jadinya. Orang ini mau berobat, apa dibiarkan dia mati, nggak dicairkan warisannya? Itu sama dengan membunuh saudaranya. Ya sebaiknya makanya kata Rasul itu cepat waris itu dibagi, supaya satu bermanfaat bagi ahli waris,
untuk modal, untuk biaya perobatan, untuk pendidikan anak, atau manfaat bagi si mayat. Boleh jadi anaknya yang baik, dia dapat waris karena sudah kaya. Warisan gak seberapa, saya sedekahkan sajalah untuk orang tua saya, kan jadi manfaat kan. Jadi manfaatnya itu bisa ke orang mati, bisa ke ahli warisnya. Itu kalau waris itu. Kalau tidak, banyak konflik itu, banyak bunuh-bunuhan gara-gara waris. Ya, silaturahim terputus gara-gara waris. Banyak madharatnya waris itu kalau nggak seperti begitu. Wallahu a'lam. Kalau dia mati kafir iyalah. Kalau dia mati kafir, umpamanya dia mati kecelakaan, ya tetap dia akan dapat azab kalau dia mati kafir. Karena kekafiran itu kan sudah pilihan dia. Kita ini sudah diutus Nabi, sudah dicetak Quran banyak-banyak, ustadz-ustadz di mana-mana berceramah gitu kan. Tetap saja dia dengan kekafirannya. Apakah Allah akan disalahkan? Tidak. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Tidaklah kami mengadab sebuah kaum sampai kami utus rasul. Dan rasul sudah diutus. Kenapa tidak mencari kebenaran? Enggak ada lagi hujah. Ya, dengan diutusnya rasul, dengan diturunkan Quran itu sebagai hujah, tidak ada alasan lagi kita di hadapan Allah. Ya, wallahu a'lam. Sama yang kata waris tadi ya Ustaz. Ya. Seandainya seorang suami sudah meninggal ya Ustaz, kalau dia tidak punya anak, yang ditinggalkan itu berupa uang atau rumah yang ditempatinya, itu atau rumah itu juga langsung kasih kepada kita. Itu kalau rumahnya punya suami itu. Terus bagaimana kalau rumah itu memang mahal pernikahan dia tersebut? Apakah juga harus dibagikan? Yang jelas bahwa apapun bentuk waris itu cepat dibagi. Karena kesalahan di masyarakat itu, contoh nih, bapaknya meninggal, ibunya masih hidup. Kadang-kadang nggak mau dibagi, ibu masih ada kan. Padahal itu bukan bagian ibu semua. Anak laki-laki dapat, anak perempuan dapat. Harus dibagi sebenarnya. Tinggal nanti ibu ikut siapa kan itu. Anaknya yang harus memikirkan kondisi ibunya. Dan itu bentuk birrul walidain, kesempatan sama ibunya masih ada. Tapi kan harus dibagi, tidak bisa. Ya, alasan orang tuanya masih ada, ibunya biarin saja gitu. Dikhawatirkan tadi salah satu anaknya lebih dulu meninggal dibandingkan ibunya. Ibunya masih hidup, anaknya pula meninggal. Kan dia nggak menikmati harta kekayaan warisnya dari orang tuanya kan? Nggak pernah menikmati. Dia mau senang-senang, mau sedekah, mau apa, nggak pernah menikmati. Ini tadi kalau dia tidak punya anak, tidak punya keluarga, apa langsung dibagi dengan kerabat suaminya? Ya jelas kan ahli waris itu kan ada yang dalam bentuk asobah. Asobah itu ada dua, asobah lidzati, asobah li ghairi. Artinya anak-anaknya dulu, atau anak laki-laki baru anak perempuan. Kalau tidak ada anak-anaknya kan dia punya saudara. Saudaranya dapat dia. Nah, lihat kan sistem waris itu kan ke atas, ke bawah, ke atas, ke samping. Namanya kan. Ke bawah anak-anaknya dulu, baru ke atas ibu, nenek, buyut, ya kan, baru ke samping saudara. Nah gitu. Berarti mau nggak mau dia kan harus keluar dari rumah itu ya Ustaz? Ya dibagi, harus dibagi. Secara warisnya dibagi dulu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim Ustaz. Waalaikumsalam. Mau bertanya tentang tata cara pengumpulan semalam Ustaz. Sebelum semalam ini meninggal, semalam ini berpesan agar dikumpulkan sesuai dengan ini. Iya. Dan ini bagi wasiat ini
seperti istrinya gitu. Karena istrinya tidak memiliki kekuatan, jadi sama pihak keluarga itu dikuburkan tidak sesuai sunnah. Itu apakah yang menjadi wasiat tadi mendapatkan dosa? Ya, alhamdulillah. Ya, sebenarnya kalau ada wasiat itu kuat. Orang yang dapat wasiat memandikan itu dia sangat kuat posisinya. Pamannya nih, ibu punya suami, kemudian sebelum meninggal tolong bilang sama Ustadz Abu Meroh, beliau yang mandikan. Berarti saya ini lebih kuat dibandingkan keluarga, karena saya pihak orang yang diwasiati, lebih kuat posisinya. Ya, harusnya kan pihak keluarga tahu. Nah, makanya kenapa wasiat itu kalau bisa perlu ditulis. Kalau sekarang mungkin direkam gitu ya, ada handphone kan. Nah, kadang keluarga nggak percaya kan, mana ada deh wasiat-wasiat, pandai-pandai kau aja katanya. Takutnya gitu pula kan. Makanya harus ditulis wasiat itu supaya dibaca oleh semuanya. Ya, kalau keluarga nggak percaya kan ada bukti itu. Datangkan orang pintar, para ustadz, nanti kan dijelaskan sama keluarga. Ya, karena masalah wasiat itu kan semua orang paham, takut melanggar wasiat itu. Ya. Sekarang masalahnya kalau wasiatnya hanya berbisik-bisik sebelum meninggal, dia berbisik, tolonglah kalau saya meninggal kau yang mandikan. Nah, tapi karena terkalahkan dengan keluarganya, akhirnya yang harusnya ibu mandikan, keluarganya pula yang lain atau orang lain fardu kifayah yang lain mandiin kan itu. Ya minimalnya ibu ikut mandikan di situ, ikut mandikan di situ. Nah, sebagai bentuk pengamalan wasiat tadi. Karena sebenarnya kalau itu suami istri yang berhak memandikan ya pasangan masing-masing. Jadi kalau meninggal istrinya, suaminya mandikan atau sebaliknya, karena hanya dua orang inilah yang berhak melihat aurat dari ujung kaki sampai ujung kaki. Yang lain tidak boleh. Ya. Yang boleh memandang aurat semuanya itu hanya suami ke istri atau istri ke suami. Kalau yang lain memandikan itu agak ribet karena harus ditutup auratnya kan. Walaupun anak-anaknya, tetap kalau dia sudah balik ditutup kan gitu. Tapi kalau suami istri bisa terbuka semuanya. Jadi yang lain hanya pamannya naruh saja gitu ya. Ya istrinya kan bisa. Ya namanya kan telanjang kan lebih luas mandikannya. Yang penting sudah diletakkan di tempat kerandanya kan. Bisa sendiri asal sudah ditaruh karena dia leluasa namanya. Lain dengan kalau yang orang lain kan harus ditutup auratnya dulu, minta diguling sana sini, gak repot. Sementara kalau suami ke istri atau istri kepada suami lebih leluasa dia memandikannya itu. Harusnya kan seperti itu harusnya. Tapi kan ternyata tidak seharusnya. Ya rupanya dimandikan orang lain kan. Pertanyaannya tadi apakah yang diberi wasiat berdosa gitu kan pertanyaannya. Kalau yang memberi wasiat kan sudah meninggal, cemana dia berdosa? Otomatis kan apakah yang diwasiati kalau tidak melaksanakan berdosa? Ya jelaslah kalau dia tidak melaksanakan dan dia tidak ada uzur. Lain kalau uzur pemain sakit, dia tidak bisa memandikan atau jauh, tolonglah pamannya orang Amerika, tolong Ustadz Abu Meroh mandikan. Saya ke Amerikanya kapan kan itu? Ada uzur kan? Atau sakit atau apa lain? Lo nggak ada uzur gimana kan? Ya harus dimandikan dia. Kalau nggak ada uzur. Dan dia berhak namanya istrinya kepada suami itu, suaminya kan lebih berhak sebenarnya. Maksudnya lebih punya power gitu kan. Ini suami saya. Gitu. Saya berhak memandikan. Kalaupun yang lain ikut ya silakan dari keluarganya kan. Tetapi tetap yang diberikan wasiat harus ikut mandikan di situ. Wallahu a'lam. Tapi apabila ada seseorang mu'alaf meninggal kemudian dimakamkan dengan cara kafir, bagaimana hukumnya? Ya ini berdosa ini. Satu kampung berdosa. Karena kan fardu kifayah. Kalau seandainya nih orang satu Puskopkar nih, ada orang muslim meninggal, anggap mu'alaf, kemudian dibiarkan dikembalikan ke keluarganya yang kafir, berdosa semua. Kenapa? Karena fardu kifayah itu kalau ada yang
melaksanakan sebagian, gugur bagi yang lain. Tapi kalau seandainya tidak ada yang melaksanakan, berdosa semua. Ya. Kecuali kalau memang dari pihak keluarga maksa kan, ini anak saya, kalian yang nggak usah ikut-ikut kan. Sementara kita tidak punya pemerintah yang kuat menekan bahwa seorang muslim tidak boleh lagi dimandikan oleh keluarganya yang kafir kan. Ya itu kan darurat namanya. Ya, tapi kalau kita biarkan jelas-jelas dia seorang muslim tidak dimandikan, berdosa semua lah. Karena fardu kifayah itu yang kalau sudah dilaksanakan sebagian berarti gugur bagi yang lain. Kalau tidak dilaksanakan berdosa semuanya. Alhamdulillah. Ya, wallahu a'lam. Ya saya kira cukup. Ya, hampir jam 12. Intinya bahwa tolong berakhlak kepada Allah. Membahas tafsir dari surah Al-Imran. Lahirlah Imam Muslim, Abi Dawud, Tirmidzi, Ibnu Hibban. Jadi ketika Yunus alaihi salatu wassalam terkena undian itu,